Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila haratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Lauratin kerobati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walumul Fatihah. Tubi alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi seperti malam-malam yang telah lalu. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Jadi pada malam hari ini kita temanya masih tentang masalah sholat. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pasal mengenai sholat yang biasanya disebut dengan rukun 14 perkara atau yang biasa disebut rukun 13. Kalau 14 itu dibuat tumaninah. Nah, kalau 13 tidak dibuat tumaninah. Nah, tumaninah itu berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan pada jamaah yang hadir. Susah payah walaupun musim hujan dan lain sebagainya. Baik, kita ucapkan bismillah, membaca selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapat syafaat dan berkah daripada Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Rukun yang pertama di dalam sholat adalah niat. Jadi sholat sebenarnya sholat, tentang sholat kan sudah dijelaskan apa itu sholat. Jadi sholat adalah berjumpanya engkau dengan Allah. Jadi sholat itu sarana atau jalan kita untuk berjumpa dengan Allah. Jadi ada yang menyatakan bahwa orang marifat itu tak perlu sholat. Nah, itu jangan didengar. Kalau orang marifat tak sholat lagi, tak perlulah kita merisaukan, tak perlulah. Itu hanyalah berita bohong supaya orang tak ingin menuntut ilmu ma'rifatullah. Jadi berita-berita yang digambar-gambarkan supaya orang tak sholat lagi dan lain sebagainya tadi. Agar orang tak belajar ilmu ma'rifat, agar orang tak mengenal Allah. Bagaimana bisa orang mengenal Allah, dirinya tak sholat lagi, kan mustahil. Tapi kalau pemahaman bahasa, kadang-kadang bahasa mantik dan lain sebagainya kan kita tidak mengerti. Kalau orang sholat tak mungkinlah disuruh sholat. Lebih orang sujud tak mungkin disuruh sujud. Orang yang tidak sholat wajib disuruh sholat. Tapi kalau orang sholat tak mungkinlah disuruh sholat. Memang perkara sholat ada sholat jahir, ada sholat batin. Ada jahir, ada batin. Ada sholat syariat, ada sholat tarikat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Sholat syariat itu sholatnya batang tubuhnya. Jelas-jelas tuh. Jadi sholat syariat adalah sholat batang tubuh.
dari ujung rambut engkau sampai ujung kaki engkau. Nah, jadi sholat secara syariat, sholatnya batang tubuh, ada hati, dan lain sebagainya. Nah, kalau tarikat kan hatinya nang sholat, tubuh dan hati. Jadi sebenarnya sholat itu 4 perkara, bukan hanya sholat syariat, tapi keempat-empatnya yang dikerjakan oleh para arif billah tadi, sholat syariat, sholat tarikat, sholat hakikat, dan sholat ma'rifat. Bukannya satu yang dipilih, bukannya sholat syariat ditinggal, bukan. Jadi keempat-empatnya satu paket. Nah, kayak sabun kan ada 3 in 1 kawik. Nah, sabun ada pemutihnya, ada pewanginya, ada sabunnya kayak rinso dan lain sebagainya. Nah, jadi sholat itu 4 perkara itu, sholat syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat tadi. Nah, itu 4 perkara, 4 jalan yang seiring sejalan. Nah, jadi kalau orang menyatakan bahwa ma'rifat itu meninggal syariat, itu tidak benar. Nah, jadi orang ma'rifat tadi, orang para arif billah, orang yang benar-benar mengenal akan Allah, sholatnya itu lengkap keempatnya. Pertama syariatnya, kedua tarikatnya, nah, ketiga hakikatnya, keempat ma'rifat. Sholat syariatnya adalah batang tubuhnya. Nah, batang tubuhnya nih, nah, batang tubuhnya mengingat akan Allah. Nah, jadi secara bahasa dulu, jadi batang tubuhnya nih mengingat Allah dari ujung rambut engkau sampai ujung kuku engkau. Jangan pernah lupa kepada Allah. Bagaimana caranya sholat syariat ini tadi? Tentunya diri tadi harus mengenal akan Allah. Karena sholat tadi mengenal Allah, karena sholat tadi berjumpa Allah. Kalau kita tak mengenal Allah, nah, jadi serahkan dirimu kepada aku, kata Allah. Nah, jadi ujung rambut, nih rambut serahkan kepada Allah, rambut ini milik Allah. Bahwa rambutmu itu adalah milik Allah. Itu milikku, kata Allah. Nah, kemudian turun ke bawah, turun. Nah, ada aras, ada kursi, itu bahasa akhirat. Sedangkan bahasa kita sederhana, ini dahi, ini telinga, ini mata, ini hidung, ini mulut. Nah, ini leher, ini kepala, seluruhnya bahkan isi otak dan seluruhnya ini tadi serahkan kepada Allah. Nah, kan sebelum sholat, tahu jelas tata cara sebelum sholat apa syaratnya? Pertama adalah wudhu. Kemarin sudah jelas. Wudhu jahir, wudhu batin, wudhu syariat, wudhu tarikat, wudhu hakikat, dan wudhu ma'rifat. Sudah kalau? Nah, jadi pelajaran dilanjutkan tadi, sholatnya pun sama. Sholat syariat, sholat tarikat, sholat hakikat, dan sholat ma'rifat. Jelaslah, wudhunya pun tidak ditinggal. Wudhu orang arif billah tidak meninggal wudhu syariat. Artinya wudhu syariat kan sudah jelas semalam, seluruh batang tubuh jahir. Nah, jangan kada diwudhui. Nah, jadi sekali berwudhu 4. Nah, sekali berwudhu 4 makam. Nah, 4 jalan. Begitu pula sholat orang arif billah ini bukan hanya perkara sholat ma'rifat. Jadi orang arif billah itu sholatnya adalah keempat-empatnya. Nah, ini diulang-ulang lah supaya jelas, supaya jangan salah paham. Nah, nanti pulang atau yang mendengar di rumah atau yang nonton online, jadi salah kaprah. Sebenarnya sholat itu, sholatnya para arif billah tadi, suratnya para sufi tadi, suratnya para sufi tadi, menjalankan sebenarnya daripada ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Bukan ma'rifatnya. Apalagi orang mengaku ma'rifat meninggalkan sholat. Ini salah jalan. Tapi pahamilah sholat yang sebenarnya, sholat yang sampai kepada Allah itu seperti apa. Nah, kalau sholat yang kita biasa, kan sholat kita belum belajar, wajarlah kita. Nah, kalau belajar kan, namanya orang belajar itu kan dari sekolah TK, dari 0 sampai kelas 10 tadi. Nah, belajar berhitung sama.
sama kita sholat tadi. Nah, jadi pertama sholat syariat. Nah, jadi kalau engkau tadi pahamanmu, kalau hanya ma'rifat yang dipakai artinya, nah, maka sholat yang lain tertinggal. Mana sholat syariatnya, mana sholat tarikatnya, mana sholat hakikatnya. Nah, atau memegang satu aja sholat syariat, maka 3 sholat yang lain tertinggal. Nah, sholat tarikat, sholat hakikat dan ma'rifatnya tertinggal. Nah, jadi jalan sufi para arif billah memakai keempat-empatnya ketika melakukan satu kali sholat. Nah, jadi keempat-empatnya jangan ditinggal salah satunya. Jelas aja lah. Nah, kalau jelas kita lanjutkan tadi. Jadi sholat syariat adalah sholatnya seluruh batang tubuh Muhammad. Kan Muhammad yang disuruh sholat. Nah, diteruskan kepada kita umatnya. Karena kita kaji diri, maka kembali fitrah kita mengenali diri, sholatnya pun kepada diri kita, tujukan kepada diri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wudunya terpenuhi, setelah syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah, syaratnya beragama Islam, balik. Nah, orang balik apa? Wajib mengetahui yang mana itu kadim, yang mana itu muhadas, yang mana itu Allah, yang mana itu Muhammad. Nah, yang mana itu Allah, yang mana itu Muhammad. Jadi syarat rukun sholat. Nah, artinya balik. Arti balik itu engkau dewasa. Artinya engkau sudah tahu akan zat Allah. Jadi syarat sholat itu adalah balik, artinya dewasa, engkau sudah mengerti, sudah tahu akan arti daripada zat Allah. Sudah kalau kita bahas, nah kadang bahas zat Allah lagi. Mana zat Allah? Nah, ulang-ulang curang videonya nih. Nah, jadi syarat rukun sholat adalah yang pertama balik, engkau dewasa, engkau sudah mengerti akan zat Allah. Kemudian engkau sudah tahu akan zat Allah tadi, engkau sudah kenal dengan Allah. Baru engkau hendak berjumpa Allah dengan sholat. Bayangkan diri kita ketika belum mengenal Allah, kemana kita menuju Mi'raj? Kemana kita menuju Allah? Kemana kita? Inilah yang dipadahkan sesat menuju. Tak tahu jalan menuju. Kalau orang tahu jalan dipadahkan sesat kan salah. Nah, ini pembalikan fakta. Nah, kalau orang ahli sufi kan dia mengenal akan Tuhannya. Nah, lewat Tuhannya juga memperkenalkan dirinya. Nah, kalau orang kenal Allah masa dipadahkan sesat sholatnya. Nah, jadi tingkatkan sholatmu tadi. Nah, dari yang biasanya sampai engkau berjumpa dengan Allah. Jadi tujuan sholat adalah berjumpa Allah. Sholat berzikir kepada Allah benar. Tapi sholat yang sebenarnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya, perjumpaannya orang mukmin dengan Allah. Syaratnya yang pertama tadi, engkau balik, engkau dewasa. Nih, apalagi sudah umur 60-an. Nah, sudah dewasa. Nah, engkau bisa membedakan mana itu kadim dan muhadas. Kadim itu adalah kekal. Nah, muhadas itu adalah baharu. Yang baharu itu adalah sifat Muhammad atau Nur Muhammad tadi. Nah, diri Muhammad adalah kenyataan Allah yang bisa berubah-ubah. Bisa tua, bisa anum, bisa lemah. Nah, itu sifat Muhammad. Sedangkan sifat Allah kekal, tak bisa rusak, tak bisa hancur, tak ada tua, tak ada muda, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada muka, tak ada atas, tak ada bawah. Kan sudah jelas itu. Nah, jadi syarat balik tadi sudah tahu akan zat Allah. Kalau belum tahu, nah nuntut dulu. Mana itu zat Allah? Nah, kalau kita sholat duluan, ya bagus juga sholat duluan. Nah, sambil belajar kan bagus. Nah, kalau engkau sholat tak mau belajar, nah kemana engkau menghadap? Sholat itu menghadap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sembarang-barang. Menghadap raja sekalian manusia. Nah,
Yang sholat itu adalah manusia, malikin nas, nih manusianya. Menghadap rajanya. Mana rajanya? Nih, kan mau menghadap raja, mana rajanya? Kalau ke atas langit, apa kita menghadap? Berarti ke itu kita nah. Nah, ini tamsil jelas, jangan salah paham dan lain sebagainya. Nah, karena Allah tuh sangat dekat dengan dirimu tadi, nah, maka sholat syariat tadi, sholatkan batang tubuhmu. Sholatkan seluruh batang tubuhmu. Nah, sholatkan. Baik sholat pada umumnya. Nah, sholat tawajuh. Semul ajam dan lain sebagainya kan sudah dibahas. Nah, sekarang malam ini kita membahas tentang sholat pada makna yang lainnya tadi. Nah, jadi beragama Islam syaratnya. Nah, kalau orang bukan agama Islam kan tidak wajib sholat. Islam adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi sebelum sholat, bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu. Nah, kalau masih mencuri, kalau ada hati iri dengki dan lain sebagainya, bersihkan dulu karena kita menghadap raja. Bayangkan diri kita ketika kotor menghadap raja. Nah, diri ini karena kekotoran, ada tahi, ada tinja dan lain sebagainya, menghadap raja. Harusnya menghadap raja, menghadap bupati kan. Nah, bisa diusir satpam. Nah, artinya sholatmu tak diperkenankan dengan kekotoran hati dan kekotoran jiwa. Nah, jadi sholat syariat tadi seluruh batang tubuhmu untuk menghadap Allah. Bagaimana menghadap Allah? Nah, kalau salat umum kita kadang bahas lah. Nah, benar salat umum tadi, cuma kita bahas dalam pemahaman ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Nah, jadi ujung rambut nih, rambut mau serahkan kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya rambutmu milik Allah. Serahkan seluruhnya, telingamu, matamu, hidungmu, kakimu, seluruh batang tubuh. Nah, seluruh batang tubuh. Nah, jangan sholat syariat ditinggal. Kayak apa sholat syariat? Nah, tanpa batang tubuh, sholat tadi tak akan sempurna. Tanpa syariat, sholat tak akan sempurna. Jadi perlu digarisbawahi, tanpa syariat maka sholat tidak akan sempurna. Nah, gak bisa ditinggal. Jadi syariat menyempurnakan sholatnya para arifillah tadi. Nah, sholat syariat jadi batang tubuh. Batang tubuh. Nah, kemana engkau menghadap? Nah, di situ ada Allah. Ke timur, ke barat milik Allah. Nih, batang tubuhmu. Sholatkan. Nah, ingatkan kepada Allah kemana. Nah, bagaimana lupa dengan Allah bahwa batang tubuhmu ini nyata-nyata adalah miliknya Allah. Ini milik Allah. Nah, milik Allah atau yang dinamakan kenyataan Allah, itulah wujudnya Allah. Nah, sholat syariat tadi nyata batang tubuhnya yang sholat, jangan pernah lupa batang tubuh dengan Allah. Nah, di manakah kita berada, entah berbaringkah, entah berjalankah, jangan pernah lupa. Nah, kalau sholat daim, nah ini kan sering orang bicarakan sholat daim. Daim itu artinya terus menerus, sholat yang terus menerus dimanapun berada, di sawahkah, di kebunkah, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan sholat yang terus menerus. Tapi jangan ditinggal sholat syariat, sholat tarikat, sholat hakikat, dan sholat marifat. Nah, perlu diketahui, ada pemahaman sholat daim, sholat jiwa, sholat jahir dan batin tadi. Ada batin, ada jahir. Jangan batinnya aja yang sholat, jahirnya kada. Artinya batang tubuhmu pun harus sholat, bukan hanya jiwa. Artinya batang tubuh sholat, jiwa pun sholat. Nah, jahirnya bernama Muhammad, rohaninya bernama Allah. Itu dalam kajian ilmu tasawuf. Bagi yang belum mengerti tasawuf bingung. Nah, makanya ada sholat jahir, ada sholat
Sholat batin, jahir nih batang tubuh nang nampak nih. Nah, batin apa? Hati, perasaan, jiwa, rohani. Nah, makanya kita bicarakan tentang sholat syariat. Sholat tarikat apa? Nah, terikat dengan hatinya. Nah. Jadi hatimu pun disolatkan. Mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanya Allah. Hatimu mengingat hanya Allah. Nang mengingat di hatimu tiada lain daripada aku, kata Allah. Jangan ada selain aku nama ingat. Nah, ujarnya aku nama ingat. Iya, aku tuh ada berapa? Di dunia ini aku ada berapa? Akunya manusia, akunya tumbuh-tumbuhan, akunya binatang. Itu aku, kenyataan daripada aku. Nah, jadi hatimu pun sholatkan. Dengan membersihkan hati daripada selain Allah. Makanya ketika Allahu Akbar, nah, sholat keingatan atau terbayang perumahan. Ini kan loncat dulu lah, nah, ingatan perumahan. Nah, minta ganti dengan Allah, pandangan batinmu itu ketika baca, apalagi imamnya lambat. Nah, terbayang sawah, terbayang kebun, dan lain sebagainya. Rancak kalau kita lah. Nah, ingat, apalagi waktu kita sembahyang tadi, waktu kita sholat tadi, nah, bani kita berjamur atau iwak kita berjamur di bisa nino kucing dan lain sebagainya. Apa ini? Pasing itu nang diingat. Nah, jadi kayak apa caranya supaya fokus tadi? Usahakan dirimu melihat Allah. Jadi sekhusyuk-khusyuknya sholat adalah melihat akan Allah. Minta ganti dengan Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi orang yang mengenal Allah tadi. Minta ganti di hatimu nah pandangan. Ganti yang lain, ya Allah. Jangan gambarnya nang perumahan. Jangan gambarnya kebun. Jangan gambarnya duit. Ngertilah. Nah, waktu kita sebenarnya. Waktu ini seharusnya yang kita ingat, yang kita lihat, tiada lain daripada Allah aja. Itulah. Nah, Allahu Akbar. Allah, jadinya dia, ini aku. Waktu ini, apalagi imamnya lambat, nah, imam melayang, layang bisa layang ke perumahan, layang ke mana? Nah, layang ke kebun gatah. Nah, waktu itu tuh sholat jasmani, sholat jahir tadi, sholat syariat tadi. Nih batang tubuhmu, satukan dari ujung rambut sampai ujung kuku nih. Nah. Fokus bahwa tiada nang lain kecuali hanya milik Allah. Nih. Jahirnya, syariatnya tiada lain daripada Allah juga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ya Muhammad, aku kada kuasa berdiri, kada kuasa berabah, kada kuasa duduk, sholat. Lalu siapa nang sholat nih? Tiada lain daripada kekuasaan Allah. Tiada lain daripada kehendak, kekuasaan, sifat, dan ampunnya sifat. Sifat mana nih? Wujud, sifat, melihat, sifat, mendengar, sifat. Nah, yang sholat itu tiada lain sifat dan zat Allah. Mana zat Allah? Nah, kayak keluar masuk balonnya lawan nanggasnya mangkat balon tuh nah. Nah, sifat lawan zat. Nah, lawan ampunnya zat, ampunnya sifat. Nah, jadi ketika sholat syariat tadi, batang tubuh itu sifatnya Allah. Syariatnya tadi, batang tubuh itu nah milik Allah. Tiada lain daripada kenyataan Allah tuh sifatnya. Nih sifat Allah nang nampak nah. Sifatnya sudah nang nampak, nang kau pegang nih. Nah, padahal niat belum lagi sudah berdulu ke inilah. Nah, supaya itu tadi ketika sholat tarikat tadi hatimu tuh nah jangan ke lain. Kayak apa caranya? Minta ganti, ya Allah, ganti rupa engkau aja. Ganti rupa engkau aja. Bagi nang balum mangana wajah Allah, balum mangana Allah wajah apa nang datang. Apa nang kau lihat? Nah, lihat kambing, lihat sapi. Nah, apa? Nah, makanya. Nah, tolong yang nonton online atau yang lain yang belum dengar, nah, nanti bisa dibuka di
YouTube itu ada rahasia wajah Allah. Nah, belajar dulu di sana, baru naik ke sini. Baru mengikuti tahap yang ini. Nah, ini loncat nonton video yang hanyar pas. Nah, bukannya ketinggian, bukan. Nah, tapi tahapan demi tahapan supaya engkau jangan salah paham, salah tanggapan dan sebagainya. Nah, ketika hatimu mengingat akan sesuatu selain Allah, maka batalah sholat tarikat kita tadi. Batal sebenarnya dalam pemahaman orang sufi, pemahaman orang aribillah, ketika hatinya lupa dengan Allah ketika sholat, maka gugurlah sholatnya tadi. Hah? Kalau sederhana, syarat dan rukun terpenuhi, itu kan sah, itu bagi kita yang umum biasa. Benar, bukan salah. Tetapi alangkah bagusnya kita tingkatkan. Sekolah kan kada mungkin sekolah kelas 2, kelas 3, kada mungkin tak mau naik tingkatan. Nah, bukankah sekolahnya loncat kalau 1, 2, 3 lain 0 langsung 9. Nah, loncat dia tahu tangga jalurnya. Nah, makanya kalau ini tadi tolong kalau mau tahu rahasia wajah Allah, nah lihat. Nah, kalau yang hadir jamaah sudah tahu, sudah sering dengar. Nah, minta ganti ya Allah, ya Rabbi, ganti nah wajah engkau. Engkau barang nah. Nah, atau wujud engkau barang yang kulihat. Nah, kadang ngerti juga ini. Nah, ya, ketika sholat nah melihat perumahan, ya Allah ganti nah ini nah gambarnya nih apa nih? Nah, bisa perumahanku nih macam-macam itu tadi. Nah, bisa baniku kehujanan hari pina murus sholat, nah lajur, sholat asar. Hari pina mandong bani kada angkat lagi oleh begasakan waktu jur. Nah, anak mutiki katia miyang kan waktu sholat tiba. Nah, jadi sholat dulu menumutiki salang mandi pulang. Nah, jadi ketika dalam sholat tarekat itu tadi hatinya bersolat kepada Allah. Nah, bukan dipisah lah antara sholat syariat tarekat bukan dipisah satu. Nah, bukannya terpisah karena ini sholat syariat belain, bukan satu paket. Nah, kalau rinso tadi T-in-1 tadi ada sabunnya, ada pewanginya, ada pemutihnya. Nah, sebetulnya itu apa? Nah, pelicinnya, lebih. Nah, kan ada sabunnya, gasan membersih. Nah, setelah bersih, dia apa ini, Bek? Setelah bersih tadi, nah, noda-nodanya hilang, bekas saus, sambal hilang. Nah, rinso. 3-in-1 Jepang mah ada rinso tuh. Wah, ini kan, nah kalau dalam pemahaman ilmu tasawuf tadi, 4. Nah, kada 3 lagi. 4 dalam satu kesatuan. Nah, kalau rinso kan cuma 3. Nah, sabun anti nodanya. Nah, sabunnya, pewanginya. Nah, kalau sudah bersih, batang tubuh mau dibersihkan. Jadi, maka dengan wawangian. Nah, dengan wawangian. Nah, kemudian dengan pemutih tadi. Nah, atau noda yang kena noda, batang tubuh dicuci. Nah, pakai rinso tadi. Nah, karena noda. Artinya noda segala noda, noda jahir. Nah, baik karena tahi cacak kah? Nah, karena tahi sapi kah? Karena tahi babi kah? Nah, ini jualan orang lain agama dipadahkan kafir, dipadahkan macam-macam. Kadang-kadang suka menghina agama orang. Tahu-tahu ketika jualan sayur, kenapa duit orang diambil? Nah, kau tak malukah engkau dengan Allah? Nah, bukankah Allah sudah mengatur? Nah, orangnya dicaci maki tapi duitnya diambil. Itu manusia apa tuh? Kan aneh. Orangnya dicaci maki, orangnya dihina, dimaki. Tapi tidak di depan orangnya, di belakang manusia itu seperti itu. Nah, bukankah sholat tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji apa? Ya iri dengki, ya hasut, ya sombong, takabur, mencaci maki dan lain sebagainya. Tapi duitnya diambil. Nah,
orangnya dipadahkan sesat, dipadahkan haram, tapi duitnya apa duitnya? Nah, berarti duit kada haram nggak Mas? Nah, duit memang tak haram, yang haram, haram itu pekerjaannya. Nah, itu hanya hiburan supaya kada ngantuk lah, jangan diambil hati, jangan diambil apa, itu hanyalah sponsor supaya engkau tak jadi mengantuk. Jadi sholat tarekat itu tadi berhubungan dengan hati, dengan perasaan. Nah, ya Allah ganti dengan wajahmu aja. Nah, kalau kita hendak berjumpa kekasih kita tuh nah enggak ada lagi pang yang bujang di sini. Nah, sudah tua-tua. Nah, biniku barang, nah istriku atau suamiku, nangku ingat wajahnya. Kalau mengingat yang lain, kira-kira sariklah punya tahu tuh. Jakanya melihat hati kita, pasangan kita tuh. Ada binian lain, ada lakian lain. Kira-kira sarikah kah atau marah kah? Kayak itu juga engkau dengan Allah. Engkau hendak berjumpa Allah, kekasihku. Oh, cangkal kata Allah. Cangkal orang banyak orang Indonesia kadang ngerti lah. Rajin sholat. Tapi hatinya ke lain daripada selain Allah. Nah, kada usah ke Allah Ta'ala, Kak. Suami istri aja. Engkau siang malam rajin bekerja. Ke ladang, ke sawah, ke kantor. Tapi hatimu nyeleweng ke lain. Seandainya istrimu tahu, pasanganmu tahu, pakai apa? Siapa nang hianat? Nah, tuluskah cintamu? Bujuk. Kalau pulang bawa makanan, wah, lain sebagainya. Kalau pasangan mau melihat, bukankah Allah tuh maha melihat, maha mendengar? Nah, begitu juga ketika engkau sholat, jangan disimpangkan ke lain. Hatimu tuh hanya kepada Allah, pandanganmu hanya kepada Allah. Maka itulah utamanya diri kita mengenal akan Allah. Sangat utama diri tadi mengenal akan Allah. Nah, pikiranmu, hatimu. Nah, kalau sholat jahir tadi yang mana? Nah, ini tangan-tangan Allah. Wujud Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, menghadap akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi hatinya ke lain. Ribut karena di rumah misalnya. Nah, kayak itu juga dengan Allah. Nah, apakah engkau tak hianat? Engkau hatimu tak setia dengan kekasihmu. Nah, hendak jadi wali Allah, tapi hati ke lain. Nah, makanya di hatimu tuh jangan ada daripada selain Allah. Kalau belum juga bisa barang mengingat Allah. Allah hatimu. Biarlah mengingat sawah, biarlah mengingat ladang, biarlah mengingat apapun yang kau ingat. Tapi mengingat namanya barang, mengucap namanya barang di hatimu. Kalau belum melihat orangnya, namanya barang disebut. Ini nyebut namanya aja malas. Nah, kalau sudah mengelilu, tegugur, bungul, melilu. Nah, kalau engkau selalu mengutamakan zikrullah hatimu, pasti astagfirullahaladzim kah jatuh sesuatu, subhanallah kah bila terkejut dan lain sebagainya, karena hati sudah dibiasakan menyebut akan asma Allah. Nah, kita harus kuyak pisang kayak rajin lah. Karena sudah rancak juga. Nah, orang Banjar kadang ngerti juga, tapi orang Banjar banyak nontonin. Nah, supaya engkau tahu, kita sering. Nah, inilah yang terjadi dengan kita. Nih sering terjadi dengan kita. Pernah kami yang terjadi gini, Mis, sholat. Nah, ingat sawah dan sebagainya. Iyalah. Nah, ulak kayak apa? Ulak haji. Nah, sama. Pasti kita tadi menjalani hal seperti ini. Lalu apa solusinya? Minta ganti dengan Allah. Ya Allah, ganti dengan wajahmu bagi yang sudah mengenal akan Allah. Atau ganti dengan wujudmu, ya Allah, wujudmu aja nang ku ingat, nang ku lihat, nang ku dengar, karena engkau Maha Kuasa. Nah,
Jangan menyeleweng tadi. Nah, menyeleweng tadi nanyalah ya aturan. Bagi pemahaman pada umum sholat tadi benar. Tapi kan yang tahu sholat mau khusyuk tidaknya adalah Allah, bukan manusia yang mengukur. Nah, sholatmu tadi khusyuk tidaknya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sholatmu ditujukan kepada selain Allah, baik sholat syariat, baik sholat tarikat, hakikat dan ma'rifatnya kepada selain Allah, nah, sholatmu tak ada bernilai. Nah, kalau bahasa umum, memang kalau orang umum mencari pahala, nah, kan dapat pahala. Kalau engkau sholat tak dapat apa-apa, cuma dapat Allah. Tak dapat apa-apa. Nah, cuma engkau hanya dapat Allah. Mau dapat Allah kah, berjumpa Allah kah, mau dapat pahala kah? Nah, itu engkau masing-masing memilih. Nah, kalau dapat paha ayam jopiknya senang. Nah, atau waktu sholat, nah, apalagi sholat Jumat, nah di jalan tadi melihat orang, nah, lihat binian, lihat perempuan, lalu terbayang-bayang. Nah, karena keseringan melihat akan wujud Allah, maka engkau akan selalu terbayang-bayang. Bila engkau mencintai, nah, karena pandangan hati, pandangan mata, tidak lain yang dipandang dan memandang tadi adalah Allah, makin hari makin cinta. Nah, jadi paling tidak engkau sering menyebut namanya. Allah, Allah, Allah dalam hati tadi. Nah, Allah, Allah. Sampai engkau mati terbiasa. Nah, sampai engkau mati terbiasa. Maka zikir itu ada nang hu. Maaf bagi yang kada sependapat zikir hu dan lain sebagainya, mohon maaf, ini khusus pelajaran ilmu tasawuf ma'rifat. Nah, ada aja orang yang kada membenarkan zikir hu tuh. Hu tadi adalah, nah, kalau dipanjangkan hu tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Hu-nya yang di belakang tuh, nah. Hu. Nah, itu. Kalau pindah kada sampai kita mengucap la ilaha illallah. Lalu hu. Nah, mung kada hu juga nak tutup. Nah, bagi insan ma'rifatullah tadi kan ada kawal lagi ngucap diam aja sudah. Nah, artinya engkau belum kau menyebut. Nah, biasakan hatimu tadi. Baik sholat dai maupun sholat pada umumnya. Nah, usahakan hatimu tadi hanya ingatnya kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Bagus lagi, ya Allah, nampakakan wujudmu, nampakakan wajahmu. Nah, yang mengatur gambar siapa rajin bila film tuh, nah sutradara kan. Gambar. Aku yang mengatur dan memelihara. Sesuai dengan prasangkamu ketika sholat. Prasangkamu apa? Pekerjaanmu ketika belum sholat tadi. Nah, ini yang membayang-bayangi. Sama ketika kita mau meninggal dunia, apa yang kita cintai selagi belum kita garing, selagi belum kita meninggal, ini yang bayang-bayangi. Bisa duit aja. Sampai meninggal dunia. Meninggal dunia duit aja. Nah, engkau kasihmu aja. Nah, kasihmu lah. Nah, jadi waktu itu minta di hatimu tuh, nah, minta lihatkan. Nah, ngerti ya, ngerti itu alhamdulillah bagus. Nah, tapi bagi yang belum mengenal wajah Allah, nah silakan tadi ditonton, disimak, dipelajari. Nah, ilmu ini jangan ditagok langsung kata orang banyak lah, ditelan bulat-bulat, dimamah dulu kalau ada tulang, enak tulangan, siapa disalahkan? Tukang masak kah yang salah, tukang makan kah? Nah, siapa yang salah bila ketulangan? Nah, lalu makanan itu kan siap saji, enak memang dipandang. Tetapi kalau engkau belum terbiasa makan iwak haruan, nih kawan kita adalah
Nah, Pak Mayor. Nah, Pak Mayor kan datang dari Jawa. Orang kadang ngerti makan lontong. Tahu lontong? Iwaknya iwak haruan, dikirinya kada betulang. Tahu taguk kayak pas ketulangan. Siapa yang salah, tukang masak apakah? Nah, karena kada bertanya, maka engkau sesat di jalan. Engkau ada disediakan hidangan yang begitu menggugah selera, langsung telan bulat-bulat, engkau ketulangan. Nah, ini nonton video pina bagus, wah iya dah. Nah, jadi pahami dahulu, nah, ditelaah dulu, jangan ditaguk bulat-bulat ketulangan. Ngerti lah orang Indonesia ketulangan. Apa tuh? Nah, keselak tulang ikan. Nah, siapa nih? Silakan mau tukang masak yang salah. Nah, engkau makan kada hati-hati, engkau kada bertanya dahulu. Nah, lalu sibuk. Oh ini Allah Ta'ala. Wujud Allah dipadahkan Allah. Gigir orang. Gara-gara nuntut melihat di YouTube di majelis Maripat Banjar. Wah itu Allah Ta'ala. Lalu ngaku Allah Ta'ala di warung. Oh ini Allah Ta'ala. Tahulah engkau, aku sudah lama nuntut 15 tahun. Baru tahu sekarang ternyata Allah Ta'ala ini. Nah, engkau salah paham. Itu wujud Allah, bukan Allah. Itu kenyataan Allah yang bersifat baru, berubah-ubah. Nah, itu wujud Allah. Wujud bukan Allah, tapi kenyataannya. Nah, ini laksana orang tadi kenal dengan gajah cuma ekornya. Benar, Bang, cuma ekor gajah. Nah, ini gajahnya. Ternyata gajah itu adalah panjang bentuknya. Ternyata gajah itu adalah lebar. Telinganya yang dipegang. Coba seluruhnya. Gajah itu telinganya lebar, buntutnya panjang. Nah, ada belalainya. Nah, ada belalai. Itu yang panjang kayak apa tuh? Nah, biasanya makan, biasanya isap banyu, isap air. Nah, jadi mohon ditelaah kalau nonton itu tadi. Tolonglah jangan ditelan bulat-bulat. Artinya kalau ketulangan. Tapi alhamdulillah yang nonton tadi ada pengalaman nuntut ma'rifat, ada nuntut ilmu hakikat tadi. Bukan orang biasa yang nonton. Kalau orang biasa tak sukalah orang nonton ilmu ma'rifat atau ilmu ketuhanan. Nah, takut ketinggian. Nah, padahal dari tinggi engkau dapat melihat yang rendah. Dari rendah engkau dapat melihat orang yang lebih tinggi. Nah, kalau rendah pasti kau melihat orang yang lebih tinggi. Nah, cuma kayak itu caranya. Kalau di atas kan kayak ini aja. Nah, melihat. Nah, jadi jangan samakan buah pisang tuh. Iya, satu tandan, ada yang masak duluan, ada yang belum. Nah, jangan hiri-hirian. Artinya jangan samakan dirimu dengan keadaan orang lain. Walaupun umurnya sama, tahu pisang ini satu tandan pisang. Nah, satu tangkai yang besar itu tandan namanya. Nah, pisang itu kan lama-kelamaan karena sudah tua, pisang tadi ada yang masak, ada yang belum. Ini tanpa karbit. Nah, lain ilmu karbitan tuh. Ini masak dengan sendirinya. Nah, pisang tandan. Nah, jangan samakan dirimu, jangan ukur dirimu dengan orang lain. Nah, ini sama satu tandan. Nah, ada yang matang, ada yang belum. Nah, itu proses. Nah, proses yang harus kita lalui. Nah, kembali kepada pengkajian kita tadi, sholat tarikatnya kepada hati. Nah, jelas saja itulah. Ini dipakai langsung lah, bukannya tahun depan. Nah, pasti dipakai. Iyalah. Nah, yang mana yang sering keganangan duit, nah, ganangan sawah, ladang tadi. Nah, Ustadz Udin kan jadi imam. Nah, biasanya kalau imamnya aja ingat sawah, ingat jualan pento dan lain sebagainya. Nah, ya, imamnya nyasar, apalagi makmumnya. Nah, guyonnya lah. Nah, kemudian hakikat daripada sholat tadi adalah nyawa, adalah roh. Nah, nyawa. Ketika sholat tadi, bahwa yang kuasa tadi, nah, yang kuasa berdiri batul ini
adalah Allah. Yang kuasa berdiri betul, kalau kita atau yang kuasa sholat duduk ini tiada lain daripada kekuasaan Allah. Tadi syariatnya batang tubuh adalah milik Allah. Tarikatnya, hatinya tiada lain daripada Allah. Ketika naik kepada sholat hakikat, bahwa nyawanya, nyawa apa kemarin? Hakikat nyawa insan, buka pulang di YouTube. Nah ini sudah apa enggak? Nyaman nih kita lah. Kita biar 50 tahun ada jadi situ. Nyawa itu adalah 7 sifat Allah yang ada pada diri insan. Pertama kudrat, kedua iradat, ketiga adalah ilmu, keempat hayat, kelima sama, keenam basar, ketujuh kalam. Apa kada pinandu juga. Kada tahu nyawa jar orang Banjar berdiri. Kada tahu nyawa berabah. Kada tahu nyawa berduduk. Kada tahu juga nyawa kada ada unda mati nyawa. Nyawa. Yang melihat, yang kuasa tadi adalah nyawanya Allah. Yang kuasa. Yang kuasa berdiri betul lo. Diri betul dulu bujur-bujur berdiri. Yang berdiri batul tadi tiada lain daripada kuasanya Allah. Hatinya mengingat Allah, tubuhnya tadi diserahkan kepada Allah lah. 3 kalau ini jalannya. Ketika berdiri batul, sholat syariatnya tadi, batang tubuhnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya maupun organ dalam tubuhnya, jantung dan lain sebagainya, paru-paru, ginjal dan sebagainya, itu nyata-nyatanya milik Allah. Tiada lain, jahirnya tadi tiada lain daripada kejahirannya Allah. Supaya kada loncatlah prosesnya. Kemudian isi daripada hatinya, hati kan tuh isi ada perasaan. Yang di hati tadi, sholat tarikatnya tadi, bahwa ketika berdiri itu tadi, tiada lain di hatinya hanyalah Allah. Gambaran apapun, minta ganti, di pikiran ganti. Hanya perlihatkan ya Allah wujudmu, ya Allah perlihatkan wajahmu, ya Allah. Jelas ketika naik lagi, pasal yang ketiga adalah tarikatnya. Hakikatnya yang ketiga lah, itu adalah nyawanya sholat. Nyawanya sholat tadi ketika berdiri, itulah kuasanya Allah. Kuasanya Allah pulang, hatinya hanya Allah. Batang tubuhnya tiada lain daripada Allah. Lengkap ketiganya sudah. Yang kuasa tadi adalah Allah. Jangan lagi yang lain daripada selain Allah. Karena pertama tadi sholat syariat diserahkan sudah, si hamba, si Muhammad, si manusia tadi menyerahkan sudah. Ya Muhammad aku kada bisa apa-apa. Karena sebelum sholat tadi syarat yang diutamakan adalah balik atau dewasa. Artinya engkau tahu siapa dirimu. Kada tahu diri, apa sholat? Sholat orang gila warai, kada tahu diri. Orang gila tuh orang lupa. Menggila ke Tuhan kada apa-apa. Kalau gila ke dunia, ini bahaya. Karena kita sering bukannya apa-apa. Kalau urusan orang stres, orang gangguan kejiwaan, kita yang disuruh mengurus. Kalau urusan yang enak-enak, tertinggal kita. Bukannya apalah, bukan. Kalau urusan orang sakit jiwa, ini maka jadi nasi tambah jar orang Banjar. Asal jangan memaksa datang ke Tuhan Guru atau ke ulama atau ke wali Allah. Harus sembuh. Memaksa. Bukankah itu sudah ketentuan Allah? Bukan urusan waliullah, bukan urusan ulama. Bukan urusan orang alim menyembuhkan, bukan. Urusan orang arif billah tadi adalah mengajarkan engkau mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu, bukan menyembuhkan anakmu yang sakit jiwa tugasnya.
mendidik. Nah, ini mah maksa. Nah, itu kan salah. Nah, kalau kada sembuh nah macam-macam bicaranya. Nah, itu lain wali lah, ini lain itulah, lain orang alim lah. Emangnya dukun kita. Nah, supaya jangan ngantuk lah. Nah, jangan ngantuk, karena imis ngantuk lagi. Nah, ketika berdiri tadi, nyatalah yang kuasa tuh tiada lain adalah Allah. Jelas lah tuh, supaya jelas. Yang kuasa tadi nah. Yang berdiri betul itu tiada lain daripada Allah. Nah, baik hatinya tadi maupun batang tubuhnya. Yang kuasa tadi, nyawanya adalah Allah. Nah, yang berdiri betul adalah Allah. Jelas saja kah tuh? Kalau jelas ya apalagi tuh. Nah, yang sebenarnya kuasa berdiri betul tadi ialah Allah juga. Nah, jelas yang berdiri betul adalah Allah. Nah, atau yang kuasa. Atau ngangkat takbir, nah begini nah. Nah, ngangkat takbir tadi tiada lain daripada Allah. Batang tubuhnya, hatinya, yang ngangkat takbir yang kuasa tadi. Nah, tiada lain. Atau berdiri betul, nah berdiri betul. Langsung dipakai lo tuh. Tahun Ludi berarti kan ada sholat lagi katanya. Nah, jadi mengangkat takbir tiada lain daripada kuasa Allah. Kemudian yang hendak berdiri betul tadi, iradat itu kehendak. Yang hendak melakukan sholat tadi tiada lain daripada Allah. Yang hendak berdiri betul tadi adalah Allah juga. Yang kuasa berdiri tadi Allah. Nyaman tuh engkau sholat. Sampai itu sholatmu kepada Allah. Menjalani nyimpang. Ihdinas siratal mustaqim. Luruskan sholat tadi nah hanya kepada Allah. Nah, cuma di sini kita kadang bahas lagi Fatihah sudah. Mana 2 kali lagi Fatihah 1, 2 tadi. Nah, nanti kalau rukun sholatnya tadi Fatihahnya kada dibahas lagi. Nah, cari Fatihahnya, ini Fatihahnya duluan. Jelaslah yang berkehendak berdiri betul tadi tiada lain daripada kehendak Allah. Nah, kada ada lagi kehendak yang lain, yang ada tuh kehendak Allah berdiri betul. Nah, yang hendak berdiri betul, yang hendak sholat tuh tiada lain daripada sifatnya dengan Allahnya, daripada zatnya dengan pemilik zat. Ya Pak Upik ngerti lah. Nah, bahwa ketika berdiri betul tuh tiada lain daripada kehendaknya Allah. Bukan kehendakmu lagi. Nah, inilah sholat nang ikhlas nang reda. Kalau engkau nang sholat tadi, nah, kalau engkau nang sholat, nah, engkau pasti mengharap segala sesuatu. Mengharap pahala dan lain sebagainya. Kalau yang sholat tadi, yang kuasa adalah Allah. Yang berkehendak sholat itu tiada lain daripada Allah. Mana ada lagi sholatmu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bukankah sholatmu sudah engkau serahkan kepada Allah? Kayak apa caranya menyerahkan? Engkau kada tahu ilmunya. Nah, menyerahkan apa kata engkau nang sholat mengaku dirimu nang sholat. Jadi serahkan sholatmu yang berkehendak sholat tadi tiada lain daripada Allah. Yang kuasa mengangkat takbir dan kuasa berdiri betul tadi tiada lain daripada Allah. Ini sholatmu yang kau serahkan bahwa tiada lagi dirimu. Bahwa sholat syariat tadi tiada lagi batang tubuhmu, yang ada hanyalah miliknya Allah. Nah, kalau dikupas habis nang kayak buka pisang, wah ketinggian pulang jeruk. Nah, jadi ada samar-samar sedikit supaya cangka menuntut, supaya cangka mendengar, supaya cangka nonton. Nah, ya lah. Supaya kita nih kawa makanan. Nah, jadi kenapa muncena itu jadi kita bisa membantu orang lain.
Kalau kita orang datang ke sini biasanya yang kita bantu apa? Cuma nasihat, cuma pendapat. Kalau orang kada kekurangan baras bang kayak apa? Kawala kita membantu, kita gini susah. Jual sayur kayak pembantu orang. Nah, kayak apa anak memberi makan ini bobuan pianang datang. Nah, nang di rumah nih jakada bohuma. Nah, iwak kada begaduh, kada melihara ikan kayak apa? Nah, kalau ada penghasilannya, dimakani. Nah, jadi tujuan kita ini untuk Allah tadi. Kalaupun ada hasil daripada majelis tadi, gasan kesejahteraan umat bersama tadi, nah, kalau mencari duit, baik jual sayur, kalau bang kena, kenapa jadi duit macam itu? Nah, banyak aja nang orang susah tadi, anak yatim dan lain sebagainya. Kayak apa kita membantu mun kita aja gini hidup bilang pas-pasan. Hidupnya pas-pasan. Orang datang mengeluh kasah kada usaha apa macam. Orang kada berduit macam. Mana ada duitnya kan kawan diinjami, mun duitnya kada ada kayak apa. Supaya jangan ngantuk lagi lah. Sampai mana kita tadi? Nah, ini jadi orang yang nonton layau nih. Ketika berdiri batul tadi, yang berkehendak sholat tadi tiada lain daripada kehendak Allah. Kemudian ketika nyawa hakikat daripada nyawa sholat tadi, yang tahu akan sesuatu perihal dalam sholat adalah Allah. Yang tahu tadi yang tahu berkehendak Allah tadi tiada lain. Itu yang tahu adalah Allah. Yang hatinya mengingat Allah tuh ketika diri kita tahu bahwa itulah ilmu nyawanya Allah nang tahu. Ketika pandangan kita bahwa tiada yang sholat tadi kecuali kekuasaan kehendaknya Allah, itulah ilmunya. Artinya engkau tahu akan sesuatu ketika sholat. Mana jahir, mana batin. Mana itu Muhammad, mana itu Allah tadi. Yang tahu, tahu kalau ketika sholat nih tangan, nih batis, nih telinga, dan lain sebagainya. Atau kita sholat kada ingat lagi ke sesuatu. Warat mana sholatnya tuh. Artinya apapun yang kau ingat, itulah ingatnya Allah. Apa yang kau ingat? Ingat akan sesuatu tadi. Kemudian hidup di dalam sholat tadi, bergerak, berdiri tadi. Napas turun naik. Jantung berdetak tadi. Itulah hayatnya sholat tadi. Jadi sholat itu berdiri atas hayat. Mun kadada hayat kadada nang kuasa. Amun kadada yang hidup maka kadada yang kuasa. Kadada nang berilmu. Kadada nang tahu. Kadada nang melihat. Kadada nang mendengar. Kadada yang bisi perasaan di hati tadi. Kalau hayat kadada. Hayat itu hidup. Sebenarnya hidup siapa? Tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga yang hidup. Engkau hidup dengan nyawa. Manusia hidup dengan nyawa. Nyawa tadi apa? Ya kuasa. Ya berkehendak, ya mendengar. Kemudian ketika melihat pandangan tadi, berdiri tadi kan pandangan. Yang melihat tuh tiada lain akan Allah. Yang melihat sajadah kah? Apakah? Yang melihat tuh tiada lain daripada Allah. Dalam hakikat sholatnya tadi. Yang melihat tiada lain daripada Allah juga yang melihat. Melihat kah bertutup mata kah? Rajin sholat. Hendak bertutup mata, hendak ada kah? Kalau bertutup mata melihat batinnya. Tiada lain yang jahir yang batin tuh yang melihat. Tiada lain daripada
Allah, bukan sifatmu lagi, karena dirimu tadi adalah bernyawa. Artinya dirimu hidup karena adanya Allah. Kemudian yang mendengar ketika sholat, nah berdiri betul tadi, dengar komando imam, nah, Allahu Akbar, mendengar. Siapa yang mendengar tadi? Yang mendengar tadi tiada lain daripada Allah. Nah, atau yang membaca niat kena tiada lain daripada Allah. Jadi apapun yang mendengar ketika sholat itu tiada lain, yang mendengar itu adalah Allah. Supaya sholat mau khusyuk. Yang mendengar ketika sholat tiada lain daripada sifatnya Allah. Bunyi apapun, suara apapun tiada lain, hakikatnya adalah kalamnya Allah atau perkataan Allah, baik di hatimu. Nah, karena tiada yang kuasa berkata-kata kecuali hanyalah Allah. Bunyi apapun, kata Allah, kalam apapun itu kalamku bagi orang yang mengerti ilmu hakikat. Ketika sholat tuh nah bunyi apapun, kalam apapun, lagi baca Fatihah. Nah, imamnya baca Fatihah bahwa tiada yang berkalam kecuali hanya kalamku. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya. Yang berkalam itu tadi jangan dipandang kalam manusia. Yang berkalam itu, yang berkata-kata itu ketika sholat tidak lain hanyalah Allah. Atau imam tadi mengucap Allahu Akbar. Ketika pandangan pendengaran kita dalam sholat hakikat tadi, yang mengucap Allahu Akbar itu tiada lain daripada Allah. Karena kita pandangannya kuasanya Allah. Yang berkehendak Allah, yang hidup tadi adalah Allah. Yang mendengar adalah Allah. Nah, yang melihat, jangan lagi kita pandang imam tadi adalah manusia dalam pandangan sholat hakikat. Bahwa tiada yang lain yang mewujud itu, yang ada itu, kita berimam kepada Allah. Nah, bukan nyuruh menyembah manusia lah. Nah, engkau pahami. La maujudun ilallah, tiada wujud di alam semesta ini kecuali hanyalah wujud Allah. Bujurakan salat syariatnya tadi. Bahwa seluruh batang tubuh yang ada, nah, tiada lain daripada miliknya Allah. Nah, jadi ketika mendengar segala sesuatu ketika sholat, entah itu takbir, entah itu baca Fatihah, baca surah lain, nah, tiada lain kalam tadi, kalam Allah. Apapun yang kau dengar, baik di hatimu maupun di telingamu. Jelas saja telah mislah. Nah, anaknya lambat ke anak cepat kan baca. Cuma pendengaranmu tadi tiada lagi yang mendengar kecuali yang ada itu pendengaran Allah. Yang didengarnya pun tiada lain kalam atau suara daripada kalam-kalam Allah. Jadi sajalah telinganya yang mendengar telinga Allah. Nah, syariatnya telinga Allah tadi milik Allah. Nang mendengar adalah Allah. Nang didengarnya pun tiada lain daripada kalamnya. Nah, jelas benar tuh. Nah. Ya, Pak. Nah, telinganya tadi secara syariat tidak lain daripada miliknya Allah. Yang mendengar adalah Allah. Itu pada hakikatnya tadi. Nah, yang didengar pun suara atau kalamnya tadi tiada lain daripada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah rabbil alamin tadi kalamnya. Nah, nang didengarnya, nang mendengar Allah, nang didengarnya tiada lain daripada kalam Allah. Yang membacanya pun tiada lain tentunya Allah juga. Bukan menyuruh mengakui Allah, bukan. Nah, makanya tadi jangan ditaguk.
bulat-bulat iwak haruan ketulangan. Nah, biar engkau pangkat tinggi, engkau ada pengalaman. Nah, takut bulat-bulat makan pas ketulangan. Yang salah tukang kisah karena yang salah tukang masak. Nah, tahu-tahu engkau makan tanpa bertanya. Engkau makan. Nah, ini tanpa bertanya. Nah, artinya engkau bertanya itu bertanya kepada dirimu. Nah, baru sejam, hanya 5 menit rasanya jeruk. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi, yang mendengar tadi ketika sholat tiada lain daripada hakikat sholat, yang mendengar itu tiada lain daripada Allah. Apapun yang kau dengar di sana. Nah, kemudian tiada yang berkalam dalam sifat nyawa. Nah, tadi yang berkalam, kalau bahasa sederhana kita, tiada yang berkata-kata di dalam sholat. Yang berkalam di dalam sholat hakikat tadi tiada lain daripada Allah. Jelas jangan lagi dipandang yang lain kecuali hanyalah Allah jua. Yang kuasa membaca Fatihah tadi Allah. Yang kuasa jadi imam tadi Allah. Yang berkehendak jadi imam tadi Allah. Nah, yang membaca Fatihah jadi imam tadi Allah. Nang mengomandu Allahu Akbar tadi tiada lain daripada Allah juga. Kalau engkau mandang manusia kena macam-macam lah jadinya. Nah, apapun kalamnya tadi ketika sholat, itulah kalam-kalam Allah. Enak tuh kita sholat. Nikmat tuh rasa sholat. Berjumpa tuh dengan Allah. Nah, walaupun pelan-pelan tapi pasti daripada tak menuntut. Nah, kita sholat dengan tanpa belajar, tanpa pengetahuan. Nah, alangkah bagusnya sholat kita tadi dengan belajar, dengan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Nah, supaya tahu bahwa nang berkalam di dalam sholat, baik komando Allahu Akbar tadi, baik imamnya tadi tiada lain daripada Allah jua pada hakikatnya. Jelaslah tuh. Nah, jadi yang mengata Allahu Akbar tadi nyawa, yang mendengar ketika sholat tadi nyawa, yang berkehendak ketika sholat tadi nyawa, yang kuasa ketika sholat tadi nyawa. Nah, nyawa nang sholat, namun orang Banjar kadang ngerti terlalu. Yang sholat tadi nyawa, sholat nyawa tadi menyerahkan nyawa kepada Allah. Nyawa tadi berjumpa dengan Allah. Lewat penyerahan nyawa, maka naiklah sholat tadi dari sholat hakikat tadi, bergabung dengan sholat ma'rifat. Ini si jalur kayak ini nih. Bukannya berdahulu sebutin kada. Ini 4 perkara, sholat syariat, sholat tarikat, dan sholat hakikat, sholat ma'rifat saja. Segabung, sejalur. Nah, seiring sejalan. Nah, bukannya bertingkat-tingkat gitu, bukan. Nah, lah seiring sejalan sepaket tadi. Nah, sepaket. Nah, kemudian sholat ma'rifat tadi, ma'rifatnya bahwa tiada hakikatnya lagi, bahwa yang ada tuh hanyalah Allah juga. Bahwa akuan manusia yang sholat itu sudah tiada. Yang ada hanyalah ketika sholat itu akuannya Allah. Aku yang berdiri betul tadi. Batang tubuh tadi ialah milikku, kata Allah. Tiada lain daripada milikku. Yang ada di hati itu aku ja. Nyawa tadi tiada lain daripada aku. Jadi sholat syariat, sholat tarikat, sholat hakikat tadi disempurnakan dengan sholat ma'rifat. Bahwa aku juga nang itu tuh jalan. Aku juga nang menghadap akan diriku. Aku juga nang memuji akan diriku. Aku juga nang berkalam. Aku juga nang berkata-kata. Aku juga nang mendengar. Aku juga nang kuasa. Nah, yang kuasa tadi aku juga. Atas kehendakkulah sholat itu tadi. Dan kepadakulah tujuan sholat tadi.
Ya sajalah itulah ma'rifatnya tadi. Ma'rifatnya tadi merangkup keempatnya. Bahwa syariat batang tubuhnya yang sholat tadi itulah aku, kata Allah. Itulah batang tubuh, itulah senyata-nyatanya kenyataanku. Bahwa hatimu itu tiada lain, yang ada tuh hanya aku. Nah, pada hakikatnya sholat itu tadi yang kuasa adalah aku juga. Yang berkehendak aku juga, yang melihat aku juga. Yang berkata-kata membaca surah di dalam sholat itu adalah aku. Maka sempurnalah keempat-empat sholat tadi dipakai. Nah, jangan ditinggal. Nah, karena sholat marifat ya, sudah marifat kada perlu lagi. Jadi, nah ketika rukun yang pertama tadi adalah niat. Memang kalau orang ma'rifat itu sebenarnya berdiri betul dulu, bukan niat. Nah, tetapi kalau bahasa umum, ini niat duluan. Nah, kalau niatnya di dalam kelambu, tidur. Niatnya waktu hendak berniat di dalam apa? Nah, orang kelambu ngerti lah orang Indonesia. Atau di tempat tidur, niat sholatnya di tempat tidur, mau sholat ke masjid. Seharusnya berdiri batul dulu, baru nih niat. Memang seperti itu, tapi secara bahasa umum lalu dinyatakan niat. Nah, niat. Kalau niat orang masih tidur-tiduran, niatnya mau sholat. Nah, seharusnya tadi ketika berdiri batul, wudhu sudah, dan lain sebagainya, wudhunya sudah, baru niat. Nah, kemudian dilanjutkan niat ini di dalam pengkajian para arif billah, para sufi tadi membenarkan niat. Memang niat ada berbagai macam, ada berbagai macam tingkatan tadi. Niat yang pertama niat basyithah, yaitu menyusun lafal dengan makna lidah mengata Allahu Akbar, hatinya mengata Allah Maha Besar. Niat basyithah. Kemudian niat yang kedua niat tudjiyah, yaitu membagi niat kepada suku-suku takbir. Lidahnya mengata Allahu Akbar, hatinya mengaku aku sholat. Misalnya sholat maghrib, aku sholat isya. Allahu Akbar, mulutnya baca itulah. Hatinya menyata bahwa aku mengatakan sholat, saja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, misalnya itu lah. Jadi mulutnya atau lidahnya mengata, hatinya mengucap di dalam hati. Ini niat tu'jiyah. Niat yang kedua. Ngerti ya kira-kira lah? Ngerti lah, Pik? Jadi niat tu'jiyah ini membagi kepada 2 suku-suku takbir tadi. Yang pertama lidahnya mengucap Allahu Akbar. Hatinya mengata sahajaku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Nah, jadi terbagi 2. Kemudian yang ketiga adalah niat hurufiyah, yaitu menghadirkan pertama-tama jad sholat dengan qasa, ta'arat, dan ta'ain. Niat qasad itu tadi menghadirkan zat Allah dengan qasad, ta'arat, dan ta'in. Yang dinamakan qasad di dalam sholat sebenarnya niat sholat yang tiada huruf, tiada suaranya. Nah, jadi niat pada tingkatan yang keberapa ini? Ketiga. Ini tidak ada lagi hurufnya, tidak ada lagi suaranya. Di mulut tidak mengata lagi Allahu Akbar, hatinya pun tiada lagi aku saja ku sholat maghrib 3 rakaat. Menghadap kiblat terus.
karena Allah. Nah, dan seterusnya tadi. Nah, tetapi dalam sholat niat hurufiah, ini terbagi menjadi 3. Sholat hurufiah tadi menghadirkan pertama-tama zat Allah. Engkau kalau sudah ngerti zat Allah kan mudah. Nah, kalau belum mengerti zat Allah, maka disuruh nonton lagi. Nonton lagi tauhidul zat. Jadi kira mudah-mudah. Belajar ini tahapan demi tahap. Karena kita kadang ngulang apa itu zat Allah, mau ngulang lagi zat Allah, balik lagi 7 tahun lagi nonton. Kita habis-habis lagi. Nah, jadi niat hurufiah yaitu menghadirkan pertama-tama zat Allah dengan qasad, ta'arat, dan ta'yin tadi. Qasadnya sebenarnya niat sholat yang tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Yang demikian itu adalah zat Allah. Nah, kalau engkau sudah tahu zat Allah, mana? Niat zat Allah, mana zat Allah? Nah, kalau kisah zat Allah ulang, waduh, ini jera orang. Wujud yang mutlak yang ada mewujudnya adanya. Dia meliputi sekalian ilmu, demikianlah sebenarnya niat hurufiah. Wujud zat Allah la mawjudun bihaqqin illallah, tidak wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Wujud Allah meliputi sekalian diri, zat Allah meliputi sekalian diri. Kalau kita bahas inilah kada cukup waktu kita. Kemudian ta'arat menyatakan fardu yang sebenarnya fardu, dia adalah sifat Allah yaitu Nur Muhammad. Nah, jadi ta'aratnya engkau mengerti akan, tahu akan itu Nur Muhammad. Nah, buka lagi di YouTube, cari situ tuh, urutan jadinya situ. Nah, jadi Nur Muhammad, tiada lain tajalinya insan, kenyataan daripada insan. Inilah sebenarnya nyawa kita. Nah, apa itu Nur Muhammad? Nah, Nur Muhammad bahasa sederhananya ialah jahir insan, batang tubuh insan jahir maupun batin. Diri insan yang jahir maupun diri insan yang batin. Nah, penjelasannya silahkan dicari di sana. Kalau membahas ini sudah habis-habis. Kemudian ta'yin ialah af'al Allah. Af'al Allah. Nah, jadi ta'yinnya ialah af'al Allah, ialah jasad Adam atau tubuh kita ini. Nah, jadi ta'yinnya adalah niatnya af'al Allah itu, perbuatan Allah itu nampak kepada jasad atau tubuh kita ini. Nah, niat ini disebut niat seperti sahih tadi. Nah, jadi ta'yin itu ialah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri tadi, yaitu kepada jasad sekalian tubuh kita tadi, bahwa yang nampak itu adalah perbuatan Allah di dalam niat. Yang keberapa lagi tadi tuh? Berapa baik? 4 tadi lah. Ini ketiga kan tadi? Ketiga. Ini yang keempat. Yang keempat adalah niat kamaliyah, yaitu niat yang sempurna daripada sempurna. Inilah niat daripada pakaiannya para nabi dan rasul. Niat kamaliyah adalah niat yang menyesuaikan diri daripada Allah. Jadi niatnya menyesuaikan diri kita tadi disesuaikan dengan Allah. Allah apa hurufnya? Alif lam lam ha Allah. Alif lam lam ha Allah. Kita kadang membahas pula tentang sejarah Allah. Dilihat jadi situ di video itu apa itu Allah. Bahas ini kada cukup waktu lagi. Allah alif lam lam ha, aku lenyap laisa kepada hambaku bernama Muhammad. Ha dibalik ha lam lam alif, hamba lenyap laisa kepada Muhammad. Balik kepada niat kamaliyah adalah kita menyesuaikan diri dengan arti daripada Allah, huruf Allah, Allah.
Nah, pertama hurufnya adalah alif, kedua adalah lam, yang ketiga adalah lam akhir, yang keempat adalah huruf ha. Alif di sini artinya tercengang-cengang, tiada lagi tahu akan Tuhannya. Nah, niatnya tadi bahwa kan ada huruf tadi. Nah, alif tadi. Tiada lagi tahu akan Tuhannya. Kemudian lamnya itu me'erat. Nah, lam tadi adalah me'erat nyawa. Tahu kan nyawa tadi sudah kalau. Me'erat nyawa tiada yang mempunyai diri hanyalah Allah. Jadi sebenarnya nyawa, tahunya kada tahu juga nyawa berdiri. Nah, kada tahu juga nyawa berjalan. Nah, itu nyawa. Kada tahu juga nyawa berbaring. Nah, kalau kada tahu juga beranai, itu nyawa. Nah, orang Jawa beranai itu diam. Nah, yang diam itu adalah nyawa. Nyawa itu tiada lain yang mempunyai diri hanyalah Allah. Lam tadi me'erat nyawa. Nyawa berjumpa lawan Allah. Kada tahu nyawa mana nyawa yang melihat tadi nyawa berjumpa lawan Allah kayak apa caranya? Tiada yang mempunyai diri nyawa itu tiada, yang ada hanyalah Allah. Nah, karena diri nyawa tadi berasal dari Allah. Nah, diri nyawa itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah juga tentunya. Jadi huruf lamnya tadi me'erat nyawa, tiada yang mempunyai diri kecuali hanyalah Allah. Nah, yang berdiri nyawa tadi, nah sudah kalau nyawa, nah itu nyawa tiada lain. Nah, yang mempunyai diri hanyalah Allah. Diri nyawa itu tiada lain daripada Allah. Karena nyawa hidup dengan Allah, manusia hidup dengan nyawa. Nah, nyawa hidup dengan Allah karena nyawa itu hanyalah sifat. Jelaslah nyawa itu sifat. Sebenarnya sifat tentunya ada pemilik sifat. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata itu bukan Allah, itu sifatnya ia nyawa. Tapi manusia bila kada ada nyawa mati kah? Nah, pasti mati. Manusia bila kada ada nyawa, kulun nafsin jaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Jadi manusia tanpa nyawa kada hidup. Nah, artinya nyawa tanpa manusia tanpa nyawa mati. Ujar Tuhan, mun kadada aku nyawa kadada. Nah, kadada aku nyawa kadada. Nah, ngerti lah nyawa nang. Nah, mun kadada aku nyawa kadada juga. Nah, ujar nyawa mun kadada aku. Nah, ujar nyawa tadi. Nah, ujar aku tadi mun kadada aku maka kadada nyawa. Nah, mun kadada aku tuh kadada nyawa. Artinya nyawa tadi daripada aku jar Tuhan. Mun kadada aku kadada nyawa. Nah, mun aku ja ada, ngalih mencari aku. Mun kadada buhan nyawa nih nang hadir, nah siapa nang datang ke sini melihat melihat aku tadi siapa? Nang mendangari aku bepandir. Nah, kayak itu juga Tuhan tuh, mun kadada buhan nyawa nang ini buhan nyawa nang ada di diri, kayak apa anak maminan dui aku jar Tuhan kadada. Namun kadada buhan nyawa nang hadir ke sini siapa nang mendangari ceramah ndak? Nah, siapa nang mendangari ceramah aku? Nah, sama tuh. Kada tahu mun kadada buhan nyawa. Kada tahu kisah sholat syariat, kada tahu sholat tarikat, kada tahu sholat marifat. Mun kadada buhan nyawa, kadada kisah ngini. Unda aja nang tahu sorangan. Berarti aku jaja Tuhan nang tahu sorangan kisah aku, kadada yang lain. Lalu ku jadikan nyawa supaya engkau kana lawan aku, supaya engkau menuju sholat kepadaku. Jadi bubuhan nyawa nang ada, nyawa-nyawa nang ada nina, sholat itu kembaliakan kepada aku. Asal nyawa itu mulai aku. Kadada aku, kadada buhan nyawa tadi. Buhan nyawa itu hidup lawan aku. Nyawa manusia tuh, diri manusia tuh, tanpa nyawa maka tak ada manusia. Nyawa pun tergantung kepada Allah. Kalau tak ada aku, kata Allah, maka tak ada nyawa. Karena nyawa itu adalah sifat daripada Allah. Sifat ada pemilik sifat. HP ada pemilik HP.
tangan ada pemilik tangan, batang tubuh ada pemilik batang tubuh. Nah, batang tubuh itu kan upiknya batang tubuh tuh. Nah, tangan bukan, kepala bukan. Nah, mana upik? Nah, mana hati kau upik? Nah, tangan aku ya juga, batis ya juga. Nah, sama kayak orang. Nah, Bapak dah kenal dengan Allah, pas buntut yang dipegang batisnya, wah ini gajah. Nah, bujur ya, kaki gajah. Nah, kuping gajah. Nah, ekor gajah, belalai gajah, tanduk gajah sama. Nah, jadi nyawa itu tanpa aku maka tak ada nyawa. Nah, tapi manusia hidup dengan nyawa. Bila nyawa diambil, siapa yang mengambil nyawa? Ya aku yang mencabut nyawa tadi. Bukan daripada selain aku. Aku, kata Allah, yang membunuh, bukan lainnya. Bukan engkau yang membunuh, tapi aku. Yang mencabut nyawa itu aku. Nah, ngerti kan nyawa? Kada berdaya setruk. Nah, itu sadar-sadar sudah tuh. Nah, artinya nyawa dicabut. Nah, satu persatu nyawa. Nah, itu hakikat nyawa. Nah, lihat di sana di video tentang hakikat nyawa supaya engkau ngerti, karena tak bulan. Nah, ketulangan. Alam itu yaitu mi'rat nyawa, tiada yang mempunyai diri, hanyalah Allah. Mi'rat nyawa artinya nyawa berjumpa Allah. Bahasa mi'rat tenah, nyawa berjumpa Allah. Maka itu caranya. Ujar buhan nyawa, mung kadada engkau, kadada aku. Nah, mun jar nyawa tadi nah, mun kadada engkau Tuhan kadada kami nih, ujar nyawa, nang melihat, nang mendengar, nang berkata-kata tadi nah bepada. Nah, menyatakan dirinya. Kalau tiada dirimu, nah kalau tiada engkau, nah kalau dia kan jauh, kalau tiada dia. Nah, kalau tiada dirimu ya Allah, maka kami tiada, katanya Pak. Nah, sebenarnya lalu dijawab oleh Tuhan tadi, engkau tuh nyawa tiada lain daripada aku juga. Nah, maka sampailah mi'rat nyawa tadi, berjumpa si nyawa tadi, bahwa nyawa yang melihat itu tiada lain daripada aku. Nyatakan pada dirimu, nah pada nyawa, pada dirimu tuh, nah yang melihat tadi nyawa, kalau tahu sudah nyawa, mbah orang lain lah dinyatakan nyawa yang melihat. Takut dia orang Banjar. Siapa yang melihat tadi nang ambil senda tadi? Nyawa kau orang kah? Udah aja nya. Yang melihat tadi nyawa, kalau itu nang diam dinding nyawa kau orang kah? Nah coba lihat dalam dinding. Nah yang melihat tuh nyawa. Yang mendengar nih, yang mendengar ceramah nih nah siapa? Itu nyawa yang mendengar. Nah yang mendengar nyawa. Lalu nyawa ni mi'rat berjumpa lawan Allah. Engkau ya Allah nang mendengar nih. Nah, berjumpa si nyawa tadi na bertamu. Nah, keasalnya tadi kepatuanannya. Nah, bahwa misranya nyawa tadi kepada Allah. Bahwa tiada nyawa kecuali Allah jua nang ada. Nah, tiada yang mempunyai diri, hanyalah Allah. Berarti diri yang ada tuh, diri sekalian nyawa nang hadir ini kah, diri sekalian nyawa di dirimu kah, itu hanyalah Allah jua. Nah, kemudian lam nang terakhir yaitu munajat, yaitu berkata Allahu Akbar, itu bukan perkataan hamba lagi, melainkan perkataan Allah juga. Jadi mengatakan Allahu Akbar, bukan lagi si Muhammad, karena Muhammad la haula wala quwata illa billah. Si nyawa tadi menyerahkan, sebenarnya nyawa tadi ialah Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad tiada lain daripada diri insan. Diri insan tiada lain daripada batang tubuh zahir dan batin. Nah, panjang kisahnya itu prosesnya. Makan langsung, kalau makan tak antah. Nah, kalau beras kan makan langsung ada antah. Antah itu nasi, padi yang belum jadi nasi. Makan antah bisa kesalahkan, karena kan kada hancur makan usus.
Jadi lam tadi yang munajat yang berkata-kata Allahu Akbar itu bukan lagi perkataan hamba melainkan perkataan Allah. Tadi Allah. Nah, ini pada makna sholat syariat tarikat hakikat dan marifat tadi bahwa tidak kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah nampak menyatakan dirinya tadi. Nah, menyatakan dirinya si nyawa tadi. Nah, nyawa mangkat tangan unda mangkat tangan jarinya menyarah. Nah, nyawa aja nang ada. Unda kada umpat semalam. Unda kada ada, nang ada tuh hanya engkau. Allah dengan sendirinya. Nang ada tuh hanya engkau ya Allah. Allah. Hurufnya pun di sini sama, alif lam lam ha Allah. Nah, sama kalau. Nah, jadi huruf di batang tubuh Allah, nampak tangan. Nah, Allah. Yang munajat yang berkata Allahu Akbar itu bukan lagi adalah hamba. Nah, jelas di situ bahwa perkataan Muhammad tiada, yang ada tuh hanyalah Allah juga yang mengata tadi. Karena sudah jelas nyawa tadi yang kuasa adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah. Nah, tentunya yang munajat. Munajat itu berdoa, atau berkata-kata. Tahukah? Itu berdoa itu berkata-kata lawan Tuhan, Allahu Akbar, nang menyatakan Allah Maha Besar. Ini siapa? Kalau manusia keheratan, nah, terlalu hebat menyatakan Allah Maha Besar. Nah, berarti engkau kuasa. Menyatakan Allah Maha Besar, menyatakan sifatnya, menyatakan zatnya, bukan dirimu, tapi Allah juga. Nah, laksana munajat pernah kan Isra Mi'raj. Nah, munajat itu berkata-kata di dalam diri orang marifat sisalik nih. Mana jua Allah, ujar pang dekat dengan diri. Ujar pang lebih hampir daripada urat leher, mana jua Allah. Berkata-kata nih dia. Mana Allah? Kalau pada hamba, mana Tuhan? Nih, tawajuh, tafakur. Nah, akhirnya kita bahas suatu saat tentang tafakur. Mana Allah? Dinyatakan ini Allah, mana hamba? Kalau aku kepada Tuhan, mana hambaku? Kalau aku kepada hamba, di mana Tuhanku? Itu waktu Muhammad itu tadi mau munajat, berkata-kata di dalam sholat mi'rajnya, asal muasal. Akukah Allah? Akukah hamba? Bingung jadi kita tuh nah, kata-kata masuk ke hadratullah. Nah, orangnya kada ada. Nah, hadratullah tahu kalau sebenarnya minggu tadi. Nah, turun. Tabaitullah, hadratullah bahasa akhirat. Masuk di rumah Allah. Akukah Allah, akukah hamba? Nah, ketika waktu sholat sama munajat tadi. Nah, yang munajat tadi, yang berkata-kata. Nah, pada diri tadi. Mun aku nih Allah, mana hambaku? Nah, mun aku hamba, mana Tuhanku? Jadi bila ada hamba, ada tuh Tuhannya. Nah, jadi waktu itu tadi lam yang munajat yang berkata-kata menyatakan Allahu Akbar ketika mengangkat takbir tadi bahwa itu tiada lain perkataan lagi, perkataan makhluk atau perkataan siapapun melainkan perkataan Allah juga. Nah, makhluk itu ya hamba. Nah, kalau kaji diri mana hamba? Nah, tadi mana hamba, mana Tuhan. Nah, bagi orang yang memperdalam ilmu marifat, nah diperdalam di sana. Pada diri, kan kenal diri, maka engkau mengenal Tuhanmu. Nah, di diri ini mengenal diri, maka engkau mengenal Tuhanmu. Mana itu hamba, mana itu Tuhan. Nah, kalau mau ngupas itu, wah dipadahkan ada jenang lantih jadinya. Wah, ketinggian jadinya. Nyamuk kada hendak, nah, ada usah. Anak sekolah TK terus disayangi guru. Nah, celengan jalan terus. Ada lagi tuh celengan sini. Nah, nang ada mata ke celengan. Kemudian dilanjutkan tadi, hak tadi tubuh dan lidah berganti. Maksudnya dirikanlah sholat itu selanjutnya dengan tubuh, hati, lidah. Jadi hak tadi adalah tubuh. Nah, lidah berganti-ganti, maksudnya dirikan sholat itu selanjutnya dengan tubuh dan lidah.
Sedangkan qalbu sesuai dengan hakikat salat. Nah, haknya itu adalah tabadil atau tergantinya. Waktu niat tadi tiada lagi hamba, tiada lagi diri Muhammad, yang ada hanyalah dirinya Allah. Nah, jadi waktu munajat ini kan ragu-ragu tadi. Nah, ragu-ragu. Si Muhammad nih ragu-ragu. Siapa nang kata Allah Akbar tadi? Akukah? Ya Muhammad. Si hamba ini tadi, akukah nang mata? Apakah perkataan Tuhanku? Nah, lalu dibulatkan di situ, tiada perkataan hamba melainkan hanyalah perkataan Allah. Nah, sedangkan pada kalbu sesuai dengan hakikat sholat tadi, sembah sifat kepada zat. Sifat mana? Nih sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, wujud didambahkan tadi. Nah, jadi simbah nih wujud menyembah kepada zat. Alah, sembah sifat kepada zat. Artinya nang melihat tadi sifat Allah. Nang kuasa berdiri batu, nang kuasa berniat tadi adalah Allah, menyembah kepada zatnya. Artinya ampun nang melihat tuh nah Allah. Nah, jadi melihat tadi kan sifat. Berarti ada nang orangnya nang melihat. Nah, orangnya yang melihat dengan sifatnya. Nah, melihat tuh sifatnya lah. Sifat adalah melihat. Kalau nang melihat tuh sebenarnya orangnya. Nah, sifat tuh melihat. Nah, mungkin HP. Ini sifat. Ampun HP itu orangnya atau zatnya. Nah, pemilik daripada zat. Nah, jadi sifat melihat, mendengar, berkata-kata itu sifat. Zatnya mana? Nah, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi batang tubuh itu zat. Pemilik zat tadi ialah Allah. Kemudian puji zat kepada sifat. Puji zat mana? Turun, naik, turun, naik. Nah, mana turun, naik, bingung hanya dengar. Nah, zat Allah kada bisa ditangkap. Nah, kada ada kiri, kada ada kanan, kada ada atas, kada ada bawah zat Allah. Ya turun, naik, zat Allah tadi nah. Bus jadinya. Nah, turun, naik. Wujud daripada zat Allah. Nah, wujud zat Allah. Apa itu semalam tuh? Nah, cari ya itu tauhidul zat. Nah, diulang itu kok ada cukup waktu kita kemalaman terus kena. Jadi puji zat kepada sifat. Nah, jadi zat Allah itu nah memuji sifatnya. Waktu sholat tadi zat memuji sifatnya. Ujar zat mun kadada engkau wahai sifat Allah kadada aku. Nah, ujar sifat asalnya tadi ini sifat nih batang tubuh. Wujud nih sifat. Mun kadada engkau jate kadada aku nih. Nah, mun kadada engkau kadada aku nih duduk. Mun kadada engkau kadada aku nih jar nyawa tadi. Nyawa itu sifat lah. Nah, zat tadi atau kalau zat nah turun naik bus jarnya nah. Zatnya ditangkap pada kau ditangkap tuh tanpa ada dipegang zat. Nah, bisa rusak lah zat, tidak bisa rusak. Nah, jangan bertahan di zat menyembah zat, nah salah engkau. Ada jangan menyembah zat Allah. Nah, zat Allah itu makhluk bagian daripada nama Allah. Alif lam lam ha. Alifnya itu zat. Nah, zatnya itu bagian. Jika kita nih ekor sapi. Nah, ini tanduk sapi. Zat sifat asma apa tadi atau namanya. Nah, nama pun termasuk di dalamnya tadi. Nah, di sini puji zat kepada sifat. Puji zat kepada sifat. Nah, kalau sudah ngerti zat, nah nang memuji sifat. Yang memuji akan zat itu adalah sifat yang memuji. Jadi tukar balik. Nah, zat memuji sifat memuji akan zatnya tadi. Nah, artinya bila kadada engkau nah wahai zat ujar sifat tadi jar nang melihat, mendengar, berkata-kata. Secara bahasa keseluruhannya katanya bila kadada jar nyawa tadi bila kadada engkau zat nah kadada kami ini ujar zat pulang nang zat nang ada ini nah keluar masuk di diri. Nah, di diri di wujudnya Allah nih kata zat
tanpa engkau wahai sifat tak ada aku nih. Tak ada yang menyatakan aku nih ada. Bila sifat Allah ini tiada, maka zat Allah ini tiada yang bisa mengenali. Bayangkan tak ada ilmu, siapa yang dapat mengenali zat? Sifat itu kan salah satunya adalah ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengenali zat Allah. Kita tadi siapa? Ya nyawa tadi. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengenali zat Allah. Artinya tanpa ilmu tidak bisa mengenali zat Allah. Tanpa kuasa tidak bisa mengenali, berjumpa dengan. Jadi perjumpaan antara sifat dengan zat di dalam sholat tadi. Berjumpanya sifat Allah dengan zat Allah. Ini bahasa kalau tinggi benar jarurang tuh. Sifat Allah berjumpa dengan zat Allah. Kalau engkau mempelajari dari awal sampai ke sini, dari tauhidul zat, sifat asma af'al tadi, belajar sifat 20, nyambunglah di sini. Mudah-mudahan dapat hidayah, dapat pemahaman. Kalau bukan hari ini, mungkin suatu saat Allah memberi petunjuk kepadamu tadi. Asal jangan berputus asa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya tadi. Jadi memuji akan sifatnya tadi kepada zat. Nih di pada dirimu sini. Istilah kata saling memuji antara sifat Allah dengan zat Allah. Ada zat, ada sifat. Alangkah syukurnya diri tadi. Diri tadi alhamdulillah. Dirimu itu tercipta daripada zat dan sifatnya Allah. Jadi dalam sholat tadi bertamu, saling memuji. Jangan melihat tadi, mungkin ada engkau zat, kada kau aku melihat. Kada ada engkau. Ujar zat, mungkin ada engkau wahai sifat, kada ada kau berkehendak aku. Mun zat tanpa sifat tak ada bisa apa-apa. Kada bisa berkehendak. Tak bisa berkehendak makan, minum. Kalau tak ada sifat iradat kehendak Allah. Kalau tak ada sifat kalam Allah, maka zat itu tadi tiada bisa berkalam. Maka saling memujilah, saling melengkapilah. Zat, sifat, asma dan af'al Allah. Kemudian dia yang disembah, dia juga yang memuji akan dirinya sendiri tadi. Bahwa sebenarnya aku juga cara Allah tadi. Tiada lain daripada yang bernama. Secara keseluruhan ketika berdiri batul tadi si Misran atau Abdullah atau Muhammad namanya. Di sana terkandung daripada zat, sifat, asma dan af'al Allah. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Salatnya menjadi satu. Tiada lain itu aku juga, kata Allah. Bahwa yang menyembah tiada lain daripada kekuasaan dan kebesaran daripada dirinya. Dirinya jugalah yang memuji akan dirinya. Nah, sampai pada saat ini artinya dirimu karam, tenggelam di lautan ma'rifatullah. Artinya tenggelam. Dirimu tadi di lautan nang kada bertepi, kada ada sisinya lagi, kada ada lagi pengakuan diri hamba, diri manusia, tak ada lagi pengakuan di dalam sholat tadi. Karena nang ada tadi tiada lain daripada diri dan kebesarannya. Allahu Akbar. Ketika mengangkat Allah, nampak menyerahkan seluruhnya. Jahirnya, batinnya, batang tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, akuannya. Tiada lain daripada Allah jua. Jarinya, aku jua jar Tuhan dari nang ada. Aku jua nang memuji diriku. Tiada lain daripada aku jua. Maka karamlah si hamba, si manusia tadi, si Muhammad tadi karam. Karam dirinya, tenggelam dalam lautan ilmunya, ma'rifatnya Allah. Si diri ini tadi labur dalam sholat tadi. Nih, labur.
maka tenggelamlah, hancurlah dirinya, panalah dirinya tadi di dalam bakanya Allah. Hanyalah dirinya juga, tiada lain. Yang sholat tadi tiada lain daripada akunya Allah. Tiada lain, tiada pandangan lain, karena sudah tinggalam, tiada lagi nang ada. Arti tinggalam itu habis sebukuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik sholat syariatnya, sholat tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, seluruhnya maupun nyawanya, yang meliputi di diri zahir batinnya, termasuk akuan dirinya nang ada di dirinya, tiada lagi. Yang ada hanyalah akunya nang maha kuasa, akunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira video ini sampai di sini. Dakwah kita sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.